Halo Tribuners, kembali lagi dalam Filasori bersama Widya Lisvianti di sini. Kali ini Widya akan membahas kisah seorang mahasiswa yang bisa menyelesaikan skripsinya dalam 2 bulan dan mendapatkan nilai yang baik. Seperti apa sih perjuangannya dan apa saja tips-tipsnya bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat? Nah Tribuners, kali ini Widya sudah terhubung dengan Kak Abdul Majid, sarjana lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Mari kita sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Abdul Majid. Halo Kak, selamat sore. Hai, apa kabarnya nih Kakak sekarang? Alhamdulillah sehat Kak. Kakak apa kabar? Oke, kemarin dengar-dengar Kakak habis kecelakaan ya Kak, itu gimana tuh? Iya Kak, jadi kemarin ini habis kecelakaan, Hmm. waktu mau mengurus pendaftaran wisuda. Oh gitu. Jadinya sekarang masih masa pemulihan Kak. Mohon doanya semoga bisa ikut Ya, wisuda. amin, amin, amin. Semoga segera membaik semuanya dan juga untuk proses wisudanya segera dilancarkan dan ya udahlah ya, tinggal nunggu naiknya, nanti tinggal cari kerja gitu. Oke, Kak, kemarin videonya kan sempat viral tuh, katanya Kak Abdul Majid bikin skripsi selama 2 bulan. Bener nggak sih, Kak? Iya, jadi kebetulan kemarin bikin skripsi selama 2 bulan Kak. Tapi itu cepet banget loh Kak. Maksudnya, oke, ini banyak pertanyaan nih buat Kak Abdul Majid nih. Skripsinya kalau boleh tahu itu tentang apa Kak? Jadi skripsi yang saya angkat ini tentang kepemimpinan Kak. Oke, kepemimpinan di semua bidang atau gimana? Ya, jadi Secara umum ya? kepemimpinan di suatu lembaga, tepatnya di kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Di Oh situ. gitu, oke. Kalau boleh dideskripsiin kesimpulannya nih Kak, kesimpulan dari skripsinya tuh apa sih Kak yang dibahas benang merahnya? Iya. Jadi judul yang saya angkat ini Kak tentang gaya kepemimpinan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Nah, saya melihat beberapa pemimpin ini perlunya gaya-gaya yang ia pakai dalam memimpin para anggota ataupun bawahannya supaya lembaga yang ia pimpin ini bisa maju dan berkembang. Nah, eh, dapat disimpulkan dari isi skripsi saya ini, gaya kepemimpinan yang dipakai oleh kepala seksi bidang pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kota Samarinda ini dominan memakai gaya kepemimpinan demokratis serta mengkombinasikan dengan 2 gaya kepemimpinan lainnya, Kak. Begitu. Oh gitu, oke, berarti memang Kak Abdul Majid juga langsung ke kantor Kemenaknya Samarinda ya waktu itu ya untuk apa namanya, maksudnya masuk dalam proses bikin skripsinya gitu ya Kak ya? Iya, Kak, betul. Tapi yang bikin aku penasaran, kok bisa sih Kak secepat itu gitu? Maksudnya gimana sih jalan ceritanya dari Kakak mulai awal bikin ide, apa sih tercetus ide itu sampai akhirnya langsung bikin dan selesai 2 bulan itu gimana Kak? Iya, jadi ceritanya gini Kak, eh, waktu kuliah ada mata kuliah tentang kepemimpinan. Oh, Nah, dari situ saya mulai menyukai mata kuliah tersebut. Kemudian waktu semester 6, tepatnya ketika saya melakukan KKN, kuliah kerja nyata, saya sudah konsultasi judul dengan dosen penasehat dan alhamdulillahnya judul saya ini di ACC untuk dimajukan seminar proposal. Jadi waktu saya melakukan praktik kerja lapangan, saya ditempatkan di kantor jadi setelah di ACC untuk melakukan seminar proposal, saya melakukan praktik kerja lapangan, tepatnya di kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Kak. Di situ saya melakukan observasi awal selama 3 bulan. Saya melihat tentang saya melihat tentang kepemimpinan dari Ibu Kepala Seksi Pendidikan Madrasah ini. Saya ikut turun serta terjun ke lapangan bersama beliau, melakukan monitoring ke madrasah-madrasah. Saya melihat ketika beliau melakukan rapat, saya melihat juga ketika beliau memberikan sosialisasi. Nah, dari situ ada masalah-masalah tersebut kemudian muncul, Kak. Setelah itu,
Saya melakukan seminar proposal tepatnya pada tanggal 27 Desember. Setelah melakukan seminar proposal ini, alhamdulillahnya nggak terlalu banyak kritikan dari dosen pembimbing, dan setelah itu saya melakukan bimbingan, beberapa kali bimbingan, dan di ACC untuk penelitian ke lapangan. Nah, karena sebelumnya saya melakukan PKL di kantor Kementerian Agama Kota Samarinda ini, saya kan sudah mengetahui nih, sudah punya beberapa data-data. Jadi saya tidak terlalu kesusahan sih Kak untuk mencari data-data tersebut. Nah, kemudian saya melakukan penelitian lanjutan selama 1 bulan, selama 2 bulan, tepatnya pada bulan Januari sampai bulan Februari. Di situ saya fokus melakukan penelitian mengenai tentang kepemimpinan yang beliau pakai. Nah, kemudian pada awal Maret kemarin, saya melakukan seminar hasil dan melakukan sidang skripsi. Wow, Gitu sih Kak prosesnya. Oke, berarti 2 bulan yang dimaksud kakak menulis skripsi itu dari bulan apa sampai bulan apa tuh Kak? Bulan Januari sama Februari Kak. Oke, bulan Januari selama Februari, dan ternyata kakak bisa secepat itu karena memang udah pernah observasi sebelumnya ya Kak ya. Jadinya waktunya itu bisa dipersingkat dari yang harusnya mungkin 5 bulan sampai 6 bulan, malah jadinya 2 bulan aja gitu kan ya. Kak Abdul, kalau dari teman-teman mungkin atau dari keluarga, ada nggak sih Kak tanggapan positif atau negatif soal skripsi kakak yang selesainya tuh cepet gitu? Ya, jadi tanggapan dari keluarga pastinya sangat senang ya melihat anaknya bisa menyelesaikan studinya dengan waktu yang sangat singkat. Karena alhamdulillah saya ini sarjana pertama dalam keluarga, pastinya orang tua mana sih yang nggak bangga satu-satunya anak bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Alhamdulillah. Oke, kalau kemarin waktu nulis skripsi, itu ada nggak sih Kak kesulitan-kesulitan yang dari kakak pribadi gitu? Iya, jadi kemarin ini Kak dalam menulis skripsi pastinya ya kita tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan. Adapun kesulitan yang saya rasakan selama menulis skripsi, yang pertama ini rasa malas. Nah, Itu. kita terkadang betul Kak, ya terkadang kita ini susah buat mengendalikan rasa malas dalam diri. Makanya perlunya motivasi. Motivasi ini bisa kita bangun dalam diri kita sendiri maupun melihat orang lain, seperti itu. Kemudian kesulitan selanjutnya ini dari dosen pembimbingnya. Kita janjian di kampus, misalnya tepatnya jam 8, terkadang dosennya datang jam 12 atau bahkan tidak datang sama sekali. Kemudian berarti iya, dosen pembimbingnya bahkan pernah nggak datang sama sekali Kak, walaupun udah janjian? iya pernah nggak datang sama sekali karena beliau memang ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan Kak. Oke. Iya. Terus berarti kesulitannya baru ada 2 itu atau ada lagi? Kemudian kesulitan selanjutnya ini sih Kak, lokasi penelitian saya kan jauh dari tempat tinggal saya. Jadi pastinya memakan biaya dan waktu yang sangat tidak sedikit. Apalagi kan kita melakukan penelitiannya bukan selama 1 minggu, kita harus terus-terusan. Oke, berarti memang ada 3 kesulitan. Yang pertama dari kakak sendiri, yang kedua dari dosen pembimbing, dan ketiga mungkin lebih ke apa ya, ya pengeluaran untuk bikin skripsinya lah ya kayak untuk transportasi, untuk biaya makan mungkin dan lain-lain gitu. Nah, tadi Kak ngomong-ngomongin tentang males nih Kak. Kemarin berdasarkan pengalaman dari kakak sendiri, ketika contohnya langsung contohnya aja, ketika aku males nih, terus apa sih yang kakak lakuin pertama kali gitu? Iya, jadi yang saya lakukan ketika muncul rasa malas ini, 1 hari ini saya tunda, tidak mengerjakan sama sekali. Kemudian
besoknya ini langsung digas, langsung beberapa halaman saya tulis skripsinya, Kak. Kemudian saya mengingat kedua orang tua saya. Eh, Kalau kita sudah ingat kedua orang tua kita, pastinya rasa malas ini bisa hilang karena kan eh, orang tua sudah membiayai kita, kemudian mereka nih ingin anaknya sukses, Ya, begitu. Jadi kita harus ingat sih jasa kedua orang tua kita supaya rasa malas ini bisa hilang. ya betul. Itu tadi yang pasti ketika kita misalkan ngerasain malas, ya kita jangan menikmati rasa malas itu ya kayak kita tetap harus ngelawan. Apalagi ketika contoh kakak tadi bilang kan hari ini aku malas Nat, dan besoknya langsung digas. Berarti kan itu kayak kita sebenarnya kayak menunda suatu pekerjaan dan malah jadi menumpuk di depannya ya kan. Hasil di hari Betul, berikutnya kan betul kita banget. jadi ngegaspol nih. Gitu sih. Nah, kalau dalam Iya, sehari betul, nih Kak, betul. dalam sehari untuk menulis skripsi itu biasanya berapa? Ini tanpa malas. Biasanya itu berapa jam mungkin atau berapa halaman gitu? Iya, jadi dalam sehari ini Kak, nggak nentu sih saya mengetik beberapa halaman karena kan memang harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Yang pertama, saya ini tinggal di asrama, kemudian kondisi melakukan skripsinya ketika melakukan PKL. Nah, jadi harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Jadi waktu saya meluangkan waktu mengerjakan skripsinya ini ketika malam hari sih Kak, biasanya eh, habis sholat Isya sampai jam 12 ataupun sampai hingga jam 1 malam begitu sih Kak. Satu hari bisa mencapai 1 sampai 7 lembar sih Kak. Banyak banget. Wow, gila. Berarti memang Kak Abdul itu ngambil jam-jamnya di jam-jam yang lumayan sepi dari kebisingan luar gitu ya Kak ya. Mungkin dari habis Isya sampai akhirnya Betul di Kak. hari gitu. Oke, tapi kalau menurut Kak Abdul sendiri apa aja sih Kak faktor-faktor yang membuat proses pembuatan skripsi ini berjalan lancar dan cepat? Yang pertama ini pastinya faktor dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua ada faktor dari dosennya. Betul, itu Iya, sangat betul mempengaruhi Kak. ya. Iya, jadi ada dua faktor itu sih Kak. Yang pertama faktor dalam diri kita kan masing-masing mahasiswa ini berlatar belakang yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sambil kuliah, ada yang ada yang kuliah sambil menikah. Nah, itu sih Kak diri kitanya sendiri. Kemudian yang kedua ini faktor dari dosen pembimbing. Kadang ada yang susah ditemuin, kayak gitu. Oke, oke. Tapi ini sih Kak, kebanyakan ada juga dosen pembimbing yang mencari mahasiswanya, tetapi mahasiswanya tidak ada melakukan bimbingan sama sekali. Ya, Kebanyakan kasusnya seperti itu juga sih Kak. oke, oke. Nah, kalau dari Kak Abdul sendiri, rencananya setelah lulus, rencana setelah wisuda itu apa Kak? Mau ngapain tuh? Jadi rencana saya setelah lulus sarjana ini saya akan melanjutkan pendidikan S2 sih Kak dengan persiapan beasiswa LPDP. Mohon doanya Oh, ya Kak. wow. Oh my God. Berarti memang beasiswa LPDP-nya udah baru proses atau memang sudah keterima Kak atau gimana? Lagi proses Oh, seleksi gitu. sih Kak. Gitu. Oh ya udah kalau gitu sih ya semoga Kak Abdul semuanya berjalan lancar, wisudanya lancar, terus beasiswa LPDP-nya juga dapat, bisa ngelanjutin S2 dengan sangat lancar dan semoga besok tesisnya juga cepet ya Kak ya. Oke, kalau ini pertanyaan terakhir sih Kak, ada nggak sih Kak dari Kak Abdul tips-tips kalau misalkan ada Tribunus sih yang apa namanya, yang pengen lulus cepet dari kuliah, tips-tipsnya tuh apa aja sih Kak? Iya, jadi ada tips supaya kita bisa cepat lulus dari perkuliahan. Tips dari saya ini yang pertama, rajin membaca buku, kemudian rajin membaca jurnal-jurnal atau hasil penelitian kakak-kakak tingkat terutama. Kemudian yang kedua ini kita yang kedua kita membuat catatan-catatan bulan ini, catatan-catatan
Yang kedua, kita membuat target pencapaian kita. Misalnya nih, bulan ini kita melakukan apa aja, bulan selanjutnya melakukan apa saja, dan seterusnya itu sih, Kak. Kemudian, rajin bimbingan sama dosen, jangan sampai menghindari dosen, kan biasanya ada nih dosen yang ibaratnya disebut dosen yang killer. Anak-anak mahasiswa biasanya takut kan sama Ya, dosen yang killer kayak gitu, Kak. Usahakan jangan dihindarin, harusnya didekatin gitu sih, Kak. Didekatin sama melakukan komunikasi dengan baik dengan dosen tersebut. berarti kalau boleh Widya simpulkan, tips-tips ingin lulus cepat dari Kak Abdul tuh kebanyakan dari diri kita sendiri ya Kak ya. Dan sisanya itu mungkin dari Betul. dosen pembimbing dan juga dari orang tua yang memang udah ngebesarin kita, yang udah bayarin kita kuliah gitu kan ya. Oke, kalau gitu Kak Abdul terima kasih banyak atas cerita-ceritanya tadi, atas motivasi-motivasinya dan juga tips-tipsnya. Semoga bisa menginspirasi semua orang di luar sana. Thank you Kak Abdul. Amin. Nah, itu tadi Filasori kita pekan ini. Nantikan Filasori pekan depan masih bersama Widya. Widya pamit. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.